Om Sarir, Halo Miwan, kabar? kabar baik dan ini berita gembira. Akhirnya kita menyelesaikan satu siklus setelah seminar lebih dari sebulan yang lalu ya. Belum tuntas kalau belum menyerahkan dokumen kan. Iya, betul betul betul. Kesimpulan. Nah, akhirnya dokumen kesimpulannya selesai lebih dari 1 minggu yang lalu. Akhirnya kita bisa cetak beberapa hari yang lalu dan CD dan udah diserahkan ketua vokalis sama ketua asosiasi bank sampah yang akan nyerahkan sih mudah-mudahan hari Senin atau Selasa lah mungkin mereka serahkan ke direktoratnya ibu itu. Itulah lega, satu siklus selesai. Nah, tinggal program berikutnya nanti teman-teman obrolan sahabat lihat surprise. Kalau lihat postingan di LinkedIn sama di Facebook juga kita udah woro-woro sih what is the Ya, program. Oke Om, oke. kita Ya, tahu silakan. climate action. Hari ini kita bahas climate action. Oke, oke. Nah, ini sequel yang ketiga dan Oh, bukan nakut-nakutin ya, tapi memang ada info yang coba kita lihat ya. Kita lihat. Nah, slide-nya udah kelihatan Om, oke, oke. udah kelihatan ya. Ya, ya. Waktu yang pertama kita betul-betul membahas basic banget ya. Yang sebetulnya yang memicu kita adalah tayangannya Pak Renal Kasali nih, Prof. Renal Kasali ya. Jadi kemudian kita berusaha mengangkat apa aja sih eh, climate action yang kita bisa lakukan di kegiatan sehari-hari untuk mengurangi percepatan climate change ini ya, itu di tayangan satu. Tayangan climate action yang pertama. Tayangan climate action yang kedua, ini agak khusus, spesifik tentang kelapa sawit ya. Nah, kenapa kita juga cuplik sebetulnya nih dari wawancara. Ini wawancaranya dengan Mbak Tri Utami ini ada beberapa kata-kata yang bermakna, sebagian diangkat di alam dan manusia, tapi ada juga yang kita angkat di sini. Kenapa? Karena beliau bilang public figure di luar negeri itu udah otomatis dia ambil posisi eh, di bidang apa dia akan berkiprah dan punya dampak. Nah, kita udah cerita Harrison Ford, bintang eh, apa Indiana Jones kan, dia milihnya ngurusin kelapa sawit. Nah, itu juga ada cerita seru penyelidikan dia kasus sekian tahun yang lalu ya. Tapi ini kan kisahnya dia mengangkat jadi dokumentasi juga sekian tahun yang lalu. Zamannya kita memang terjadi kayaknya pembakaran hutan untuk mengalihkan ke lahan kelapa sawit ya. Tapi sekarang Indonesia sudah aman berlindung di RSPO. Nah, ceritanya RSPO itu apa? Ikutin tayang climate action yang kedua. Nah, nah yang sekarang, nah ini nih, ini kita dapat dari Om Freddy nih. Ada bunga mekar di Antartika, spesies baru kah? Dan berkembang, maksudnya melebar gitu wilayah pertumbuhannya. Ternyata kalau menurut beberapa ahli, itu menunjukkan perubahan ekosistem di Antartika. Aslinya Antartika itu kan ada tanah memang di bawah, tapi sebagian tanah itu kan sebagian besar tanah itu ketutupan es, sehingga nggak ada tanaman yang bisa tumbuh. Nah, kalau mulai ada kembang bisa tumbuh dan meluas pula, melebar gitu tubuhnya, berarti ada perubahan ekosistem, berubah menjadi daratan tanpa es secara bertahap.
Nah, mengerikan bukan? Iya. Yang terjadi kalau makin luas bunga ini. Bunga ini jadi indikator buat para ilmuwan. Makin luas Oh, berarti makin makin berubah ekosistemnya. Si iya. Antartika itu jadi seperti kita aja gitu, seperti di daerah kita. Bisa ada tumbuh-tumbuhan, bisa ini segala macam. Nah, kalau ini baru satu spesies bunga itu yang ketemu. Kalau udah lebih banyak tumbuh-tumbuhan lagi jenis yang tumbuh, ya lama-lama Antartika seperti seperti daerah kita aja dengan berbagai tanaman tumbuh gitu kan. Hmm. Mudah-mudahan itu nggak terjadi atau kalau terjadi eh, entah kapan ya. Tapi kalau itu terjadi dan terjadinya di zaman anak dan cucu kita, mengerikan bukan Om? Menurut Om Harir gimana? Iya, pastinya itu pasti akan mungkin pasti terjadi kan karena ternyata kenyataannya sudah ada bunga mekar di Antartika. Ya itu sudah suatu keniscayaan untuk tidak percaya akan climate change-nya. Jadi pasti kalau tidak ada perubahan ya tentunya akan mengalami hal yang seperti kita khawatirkan. Ya, Dan seperti itu, Om. penyeimbangan temperatur di bumi ini makin nggak ada gitu kan. Kalau kita misalnya di ruangan panas, AC-nya makin lemah gitu, AC-nya makin lemah, makin lemah, makin panas gitu kan. Kalau AC-nya makin lemah, makin rusak, makin kepanasan kita kan. Itulah mengerikannya. Ya, bukan nakut-nakutin, tapi ini, nah kemudian kita juga ada berita, tapi di Lala 3 hari terakhir mulai ada hujan nih Om. Oh Walaupun ya, di Tangerang, Tangerang, Serang itu udah hujan juga itu. Kemarin hujan besar juga tuh di walaupun Kabupaten Serang. diramalkan sampai Desember, tapi ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan nggak nyampe Desember dan itu during bulan Juni, ini Juni tanggal Oktober, sorry, ini Oktober ya. Akhir September sampai awal Oktober itu Surabaya mencapai 42 derajat tuh, waktu di awal Oktober itu. Dan kemudian kemarin yang kejadian, nah yang mengerikannya kan subway sampai ditutup tuh karena rembes ke dalam subway. Ya, memang katanya eh, ada saluran-saluran tersumbat juga oleh kotoran. Ya, itu Tapi salah satunya itu. Karena dari informasi beberapa aktivis, juga beberapa pemerhati lingkungan, salah satunya ya bagaimana waste management di sana ternyata juga tidak lebih baik dibandingkan kita gitu. Buang sampah sembarangan, tidak mentaati bagaimana mengolah sampah yang baik, sehingga selokan-selokan itu tertutup sampah. Ya, itu salah satunya penyumbang terbesar pas kebetulan selokan drainase mereka tertutup sampah, hujan besar. Nah, itu nah, jadi akibat jadi banjir besar di sana. curah hujannya juga di luar normal. Jadi curah hujan di luar normal itu terkait dengan climate change sebetulnya ya. Tapi ya diperparah dengan ternyata waste management. Dan ternyata sebagian masyarakat Amerika masih belum disiplin juga ya soal buang sampah. Iya, iya. Itu suatu yang tanda kutip aneh juga gitu ya. Tapi ya mungkin nggak aneh karena yang apa tunawisma juga makin banyak di Amerika. Tunawisma itu buang sampahnya kemana coba? Ya sebetulnya kesenjangan di Amerika makin besar. Tapi kita jangan jadi lega kan terus karena itu kita nggak apa-apa ya. Kita tetap harus perbaiki karena kita jauh lebih parah. Dan kalau dibanding beberapa negara ASEAN aja kita termasuk yang parah nih soal sampah. Dan kemudian, nah bulan Juli kemarin
Om Guterres udah mencak-mencak nih. Ini beritanya nih ya. Eh, Pada Juli 2023 lalu, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan bahwa bumi kita sudah tidak lagi memasuki era pemanasan global. Ternyata saat ini, bumi sudah memasuki era pendidikan global atau global boiling. Daftar 10 besarnya negara penghasil karbon di dunia seperti ini. Cina 12,4 miliar ton, Amerika 4,7 miliar ton, India 2,6 miliar ton, Rusia 1,9 miliar ton, Jepang 1,08. nah, amazingnya kemarin waktu electric vehicle, Om Syahrir ikut kan ya? Kita bahas electric vehicle, Om Syahrir nggak bisa ikut ya waktu itu ya? Iya, yang sesi keberapa itu sempat ya electric vehicle pernah juga sih. Oh, yang terakhir yang Oh eh, tidak kayaknya. tentang eh, eh, tamunya, narasumbernya Dr. Jessica Navina. Oh enggak. Sebelum itu kita angkat Cina itu paling amazing perkembangan mobil listriknya, tapi dia memang ketergantungan batu baranya masih gede. Sedangkan kita menurut asesmennya Ibu Jessica Hanafi juga kita tuh switching aja kalau kita nggak perbaiki batu bara, pembangkit batu bara kita, karena dengan beralih ke mobil listrik memang emisi di jalan, emisi karbon di jalan berkurang, tapi rame-rame ngecharge ke kebutuhan daya di pembangkit nambah. Nah, Hmm. pembangkitnya jadi batu baranya juga nambah. Ya switching aja. Tapi ada jalan keluarnya dia bilang. Kalau sementara memang dalam waktu kita punya plan lah ya, by tahun berapa gitu sudah harus ganti pembangkit batu baranya. Tapi sementara ya pakai cerobong-cerobong yang itu karbon aktif, istilahnya apa di menurut Bu Jessica tuh ada di cuplik di tayangan itu. Kalau yang kita dengar dari factory manajernya Ripal kan karbon aktif. Jadi asap yang keluar itu udah nggak ada karbonnya. Nah, cuman itu saringan mahal itu yang harus diganti 2 tahun sekali gitu tuh. Sementara pakai itu supaya eh, Ya ini menarik ini bicara tentang batu bara. hmm, Sedangkan kita korelasinya ya dengan lingkungan hidup sesuai dengan amanat regulasi peraturan presiden tentang pengelolaan sampah membuat PLTSA kan pembangkit listrik tenaga sampah yang yang salah satunya adalah bahan bakar dari sampah plastik yang diolah menjadi RDF terus menjadi bahan bakar untuk apa namanya pembangkit listrik. Nah, regulasi nggak berjalan ya. PLTSA yang sudah dibuat banyak, sedangkan di situ ada 12 kota kabupaten yang diminta untuk membuat pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi kita ya, bisa lihat di berita berapa banyak yang sudah jalan. Nah, hubungannya apa dengan timbulan sampah? Ternyata data dari SIPSN-nya KLHK itu timbulan sampah waste generate itu makin nah, naik. oh Apa ya, yang terjadi di situ? Berarti kan waste manajemennya belum terkelola dengan baik ya. iya, Bagaimana mengurangi sampah itu di hilir ya. TPA itu kan tempat pemusahan akhir, bukan tempat pembuangan akhir sebetulnya. Jadi harusnya TPA itu kan hasil akhir pemrosesan dari beberapa tahapan, mulai dari eh, rumah tangga, dari bank sampah, dari TPST 3R sampai ke TPA. Tapi kenyataannya di data yang sudah jelas tergambar di situ, timbulan sampah kok makin tambah. Nah, di 2022 aja sudah sekitar 20 juta ton kalau nggak salah itu. nah itu Timbulan sampah yang semakin naik. Jadi tanya bagaimana itu pengelolaan sampahnya dengan aturan yang sudah dibuat? Nah, pertanyaan. itulah kenapa harusnya beberapa industri itu udah mulai melirik untuk menggunakan RDF, bahan-bahan
plastik non ekonomis ya. Jadi RDF itu mengolah bahan plastik non ekonomis seperti saset ya, bungkus mie instan, bungkus kopi, segala macam yang tidak ada nilainya itu bisa diolah kembali untuk menjadi bahan baku eh, apa namanya pembakar seperti di industri semen, di industri yang menggunakan boiler. Nah, itu bisa menjadi substitusi batu bara, di mana batu bara katanya kan seperti Mr. Guterres bilang it's global boiling. Nah, walaupun sebetulnya RDF juga menghasilkan panas juga, tapi minimal batu bara bisa dikurangi gitu kan. Salah Ya, satu apa namanya mengurangi dampak dari climate change ini, Pak, gitu, Om. Ya, ya. itu korelasinya bagaimana ini pengelolaan sampah ya. Ada Apalagi eh, ada beberapa poin nih dari yang Om Sarir angkat. Saya nangkep 3 poin. Yang pertama, eh, soal sampah plastiknya sendiri. Salah ya, satu narasumber kita, salah satu pemateri waktu seminar itu yang dari Bank Sampah Pulau Kambing, ya Mbak Vera. Waktu ya. kita wawancara di tayangan 19 itu kan awal tahun ya, masih awal tahun di tayangan 19, dia bilang HDP LDP multi layers kantong kresek dia nggak tampung. Tapi waktu September di seminar, dia bilang sekarang saya tampung, saya kirim ke PLTSA itu jadi RDF. Nah, ini juga info buat bank sampah yang lain. Jadi karena PLTSA berkembang, kesempatan kan PET itu kan cuma 9%, selebihnya kan multi layers dan kantong kresek. Nah, itu kalau bisa ternyata punya nilai ekonomis juga minimal ya kalau dikirim ke seperti yang dilakukan sama Bank Sampah Pulau Kambing dikirim ke PLTSA bisa jadi RDF Eh, mungkin sama. ada sedikit miss ya. Sebetulnya kalau kantong kresek yang murni dalam artian tanpa ada multi layer itu masih bisa di upcycling atau di recycling. Itu Hmm, bisa menjadi bahan baku lagi untuk kantong kembali atau bisa jadi seperti perusahaan yang membuat produksi recycle palet. Tapi yang jadi kendala itu adalah MLP, Om, multi layer plastik iya, ya. iya. Itu yang sangat-sangat non ekonomis yang akhirnya saya seringkali posting di LinkedIn itu selalu teronggok di TPA-TPA. Nggak ada itu yang mau mengelola Nah, kecuali ya dari dinas lingkungan udah hidup sendiri untuk diubah menjadi RDF atau betul. diolah kembali gitu. Mestinya kalau udah ada instalasi untuk produksi RDF itu bisa terserap kan. Nah, itu satu poin. Nah, Nah, itu yang korelasinya bagaimana dengan Perpres nomor 35 ya kalau nggak salah itu tentang eh, apa namanya pembuatan waste to energy yang ramah lingkungan. Salah satunya itu kan bagaimana membuat PLTSA dari bahan baku plastik sampah. Nah poin itu. keduanya, poin keduanya ini yang Om Syari barusan sebutin. Jadi kan kita wawancara salah satu direktur KLHK yang dia bilang itu kita bikin instalasinya juga bukan teknologi ece-ece. Jadi pengertian saya sudah menggunakan teknologi seperti yang di Ripal dengan karbon aktif. Jadi asapnya bisa dipastikan tidak ada karbonnya lagi. Seperti yang disarankan pembangkit-pembangkit batu bara juga Ya, disarankan ya. begitu. Kembali, Jadi, sorry Om Iwan saya potong. Kembali ke data gitu. Kalau memang itu sudah berjalan, harusnya timbulan sampah, waste generation itu bisa turun dong. Nah, nah, mungkin bisa dibantah ini karena konsumsi plastiknya juga makin bertambah. Oke. Tapi betul. berapa sih kapasitas yang sudah diolah menjadi RDF? Berapa banyak PLTSA yang udah jalan? Itu kan yang penting gitu. Itu masuk ke Data poin kan ketiga. Benar, itu poin, sudah terbuka. poin ketiga yang saya mau angkat. Percepatan dari pembangunan instalasi untuk menghasilkan RDF ini kan punya 2 tujuan memang. Tujuan pertama kan menghasilkan energi alternatif dari batu bara. Tujuan lainnya seperti dari narasumber kita waktu dari dari Chandra Asri ya. Waktu itu dia bilang juga itu untuk secara bertahap menghilangkan landfill. Landfill kita kan udah masalah kan landfill itu ya ada sampai nanti di tayangan berikutnya kita angkat udah
kebetulan kemarin banyak kasus landfill kebakaran tuh waktu lagi panas-panasnya. Nah, Nah, betul. Nah, itu ada hubungannya dengan global boiling juga. Bagaimana sampah-sampah organik dan non-organik, plastik maupun juga sampah konsumsi ya, entah itu food loss atau waste loss, saling menumpuk di TPA sehingga menjadikan ya kalau yang organik menjadi gas metan karena kita kan open dumping. Terus yang ya. plastiknya juga makin kena sinar matahari, makin kering, makin mudah untuk terbakar karena plastik kan mudah terbakar. Nah, Nah, itulah kenapa saya mendata Om Iwan, berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu 2023 ini mencatat sebanyak 14 kejadian kebakaran di TPA ya. sepanjang Juni hingga Oktober, dari mulai apa namanya TPA Sarimukti, terus juga terakhir kemarin di Bantar Gebang, sebelumnya ada di Tangerang ya kan. Nah, itu warning buat TPA-TPA yang lain nih untuk harus sigap jangan sampai terjadi kebakaran lagi tuh. Nah, itu masuk ke poin ketiganya. Kan tujuannya untuk secara bertahap melenyapkan atau mengabsorb landfill nih. Tapi percepatan pembangunan instalasi produksi RDF dan di TPST ini nggak ngejar kalau waste generation-nya nggak dikurangin. Waste generation-nya kan masyarakat. Makanya Betul, betul. program prioritas yang usulan asli dari obrolan sabon itu prioritasnya yang pertama adalah waste generation yang masyarakatnya dulu dirubah. Berubahnya bukan cuma dengan anjuran atau insentif, tapi harus pakai stick, udah harus keras gitu. Karena nggak ngejar pembangunan ininya, ya itu yang Om Saril bilang timbulan sampahnya naik, berarti nggak ngejar pembangunan instalasi di TPC-nya, nggak ngejar yang tujuannya melenyapkan landfill, tapi kalau nggak direm waste generation dari masyarakatnya dengan berbagai upaya termasuk kalau menurut kami sih penalti ya, ya timbulan sampahnya tetap naik gitu kan. Ya itu poin ketiga yang kita angkat. Tapi kita lanjut lagi di sini dan ternyata Indonesia itu masuk di 10 besar Om. Indonesia 602,59 juta ton dan Arab Saudi 586, Nah, masih di bawah Arab Saudi sih. Kita nomor 9, nomor 10 Arab Saudi. Di atas Arab Saudi mah. Pokoknya kita masuk 10 besar penghasil karbon. Dan dan satu lagi nih yang kita mau share ke teman-teman viewers dan subscribers ya. Hal ini tuh ikut berkontribusi pada perubahan iklim, benar nggak Om? Iya, betul, betul. Apalagi kalau Betul. dibakar gitu ya, lebih cepat lagi dia menghasilkan gas metan. Nggak dibakar aja dia sudah berkontribusi gitu. Yang mengalir ke laut lewat got dan sungai dan yang tertumpuk semuanya itu merusak alam. Intinya semua merusak alam itu mempengaruhi ikut memicu climate change. Gitu intinya. Itulah yang kita mau share. Dan nah, terakhir kita nggak putar videonya tapi simpulannya aja. Kan rame-rame pada ribut di dunia ini dan di PBB, menurut beritanya sih dalam 150 tahun terakhir kita sudah naik berapa ada dalam beberapa dekade ke depan kita harus jaga jangan global ya, secara global jangan lebih dari 1,5 derajat, itu aja sudah banyak tumbuh-tumbuhan spesies dan biota yang punah. Tapi kalau lebih dan mencapai 2 derajat, itu lebih serem. Spesies dan biota yang punah akan 2 kali lipat dan terumbu karang bisa hampir semuanya hilang. Karena berarti suhu air laut naik juga. Kalau suhu air laut naik kan terumbu karangnya juga nggak bisa menyelesaikan diri, dia akan mati gitu. Nah ini berita yang mengerikan, jadi jangan sampai lebih dari 2 derajat. Itu sih yang terakhir Eh, mau saya sampaikan. pernah melihat atau membaca yang mengutip dari beberapa eh, ibaratnya eh, entah itu mitos atau bagaimana bahwa bumi itu kan terjadi karena ketidakteraturan ya, menjadi Ya, teratur kan.
Apa istilahnya dari Big Bang segala macam teori itu. Ya mungkin sekarang lagi sedang menuju ketidakteraturan untuk menjadi keteraturan gitu kan. Ya ada seleksi alam. Seleksi alam berarti ada spesies yang punah, tapi kan di alam dan manusia udah kita bahas juga. Kalau pohon dan spesies-spesies lain yang diciptakan di bumi ini bisa berpengaruh pada kehidupan kita sendiri, satu saat kita termasuk spesies yang punah kan? Ya, ya itulah. Ya kan sebelumnya kan teori Big Bang kan tidak ada manusia kan. Ya, Akhirnya kembali manusia kan, itu akan kembali lagi mungkin kan, wallahu alam. ya itulah yang jangan sampai terjadi. Kita kan nggak pengen punah, kita pengen eksis. Oke, Om, di beberapa tayangan bahkan di local wisdom dan di alam dan manusia juga kita kita angkat lagi itu yang circular economy yang ideal menurut Ellen MacArthur Foundation kan tidak ada landfill. Waktu kita bahas sama Om Freddy sempat bilang ya berapa kali dia bilang ya itu mudah-mudahan tercapai tapi bagi saya kayaknya vision impossible. Ternyata ada yang berhasil mewujudkannya minimal di tingkat daerah di wilayahnya dia bisa bikin zero landfill. Nah, itu kita angkat di tayangan berikutnya, Waste Processing 4. Eh, sampai PBB, Badan PBB mengundang negara-negara ASEAN untuk belajar ke situ. Nah, itu cukup viral sih, banyak yang share ke saya tentang tokoh ini gitu ya, tentang ini. Ya udah nanti kita angkat di tayangan berikutnya. Memang kita banyak informasi tentang beliau. Eh, Zero landfill dia bisa itu. Jadi eh, yang visinya Ellen MacArthur Foundation ternyata tidak impossible, ternyata bisa dilakukan gitu, ada yang bisa mewujudkannya. Gitu Om. Gimana? Misalnya ada balik ke climate action, mesti seru, mesti ada wujud. Ya, Ya, sampah terkait banget dengan climate change kan. Jadi oh ya, ya jelas salah satunya itu sampah. Ya ada beberapa memang yang sudah dijelaskan tadi. Ada satu ya yang perlu mungkin diperhatikan, bagaimana climate action ini tidak hanya lip service gitu, tidak hanya sebagai greenwashing. karena karena ya biasalah ya, namanya bisnis kan pasti untuk mencari keuntungan. Jadi ada win-win solution, bagaimana produsen-produsen ini benar adanya bisa membantu menyelamatkan bumi ya kan. Selain masyarakatnya, kita sendiri ya, produsen lah juga harus bertanggung jawab gitu. nah, Jangan sampai greenwashing ini lebih besar mudaratnya ya. Jadi terlalu banyak retorika, oh saya begini, saya apa namanya banyak melakukan bla bla, tapi ternyata ya contoh kasus lah, kok timbulan sampah waste generation atau waste generate di TPA-TPA kok makin numpuk, something wrong kan, berarti ada apa ini gitu kan. ya itu kalau Apakah saya dari, bilang ya kan, berarti kan proses 3R-nya nggak jalan. Bagaimana kita masyarakat ini secara sadar atau tidak sadar turut membantu atau turut membuat TPA makin menumpuk. harus kurangin Terus juga termasuk sampah makanan. Jadi waste generation-nya harus dikurangi. Jadi kesadaran masyarakatnya. ya termasuk slogan bagaimana mengurangi sampah menjadi waste to energy. Nah, kenyataannya bagaimana? Apakah sudah jalan? Berapa banyak sih PLTSA yang sudah jalan? Berapa juta ton yang sudah dikelola? Karena datanya kan timbulan sampah, kalau nggak salah tahun kemarin itu udah 20 juta ton tahun. Dengan adanya proses RDF itu sudah berapa ton yang terserap. Nah, ini cerita menarik bagaimana industri-industri itu secara, mereka ada yang menggunakan RDF ya, pabrik-pabrik semen. Tapi berapa banyak sih mereka yang menggunakan itu? Kenyataannya tuh tetap batu bara yang paling spesial kan. Karena apa? Karena nilai ekonomisnya kan batu bara
katanya masih lebih murah Karena dibandingin RDF. RDF itu kan setingkat dengan nilai kalorinya 4.500 kalau nggak salah nah itu kan sama dengan batu bara grade yang rendah. Jadi kalau dia bisa dapat dengan harga segitu dapat batu bara yang grade yang tinggi kan dia menghasilkan energinya lebih lebih efektif. Nah, balik Ya, lagi kesimpulannya kan seberapa cepat pun kita geber pembangunan PLTSA yang menghasilkan RDF, program utamanya balik lagi seperti usulan program kita, prioritasnya adalah waste generation-nya. Masyarakatnya harus harus dipicu dengan penalti atau dengan apa supaya bisa mengurangi sampah dan tidak buang sampah sembarangan. Itu program utamanya. Terus ya itu sih kira-kira. Jadi sampah ini punya punya dampak juga terhadap percepatan climate change. Jadi teman-teman agar aware gitu, jangan buang sampah sembarangan. Itu sih Om. oke. Ya, Ya menarik, nanti kita bisa kulik-kulik lagi, bahas lagi bisa angkat seputar ini gitu. tayangan berikutnya tentang waste processing yang nah kita bisa bahas lebih jauh lagi. Oke, terima kasih malam ini. Oke, Mudah-mudahan menarik. Oh ya, Om Freddy punya pesan karena nggak ada Om Freddy, saya yang bacakan deh pesan terakhir. Boleh bosan dengar obrolan kami di obrolan sabot, tapi jangan bosan berbuat baik untuk sesama manusia dan untuk alam ini, gitu katanya. wah, luar biasa. Quote-nya bagus lah. Oke. Yuk, sampai ketemu di obrolan berikutnya ya. Oke, ya.